wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a alal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita hari ini adalah Dakhiratul Musyarrafah tentang ibadah, tata cara ibadah kepada Allah, memasuki daripada syarat-syaratnya wudu. Kemarin syarat wudu ada berapa? Ada 8. Nah, sekarang ada tambahan khusus 2 hal. Wa yustaratu, saya dikte ditulis di bukunya, wa yustaratu, dan disyaratkan lidaimil hadathi, bagi orang yang selalu berhadas. Disyaratkan bagi orang yang selalu berhadas. Kasalisil bauli wal mustahadati, seperti orang yang selalu keluar air kencing. Nanti saya lihat catatannya. Seperti orang yang selalu keluar air kencing wal mustahadati, dan perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah. Apa istihadah itu? Ada yang tahu? Istihadah itu yaitu perempuan yang keluar darah di selain waktu haid atau nifas. Itu namanya istihadah. Saya ulangi lagi. Disyaratkan bagi orang yang selalu berhadas, seperti selalu keluar air kencing, dan perempuan yang istihadah. Sudah? Yaitu ma'amamarro, beserta yang sudah disebutkan, al-muwalatu wa dukhulul waqti, beserta yang sudah disebutkan. Al-muwalatu, yang pertama langsung dari bersuci sampai sholat.
Yang pertama langsung dari bersuci sampai sholat. Yang kedua dukhulul wakti, masuknya waktu sholat. Sudah ada yang terlewat? Saya ulangi lagi ya. Dan disyaratkan bagi orang yang selalu berhadas, yaitu beserta apa yang sudah disebutkan, beserta yang sudah disebutkan. Yang pertama langsung mulai bersuci sampai sholat. Yang kedua masuknya waktu sholat. Maksudnya apa ini? Orang yang selalu berhadas, ada contohnya seperti kalau orang yang punya penyakit selalu meneteskan air kencing. Kalau di rumah sakit itu biasanya kalau sakit pakai apa biasanya? Ada yang dikeluarkan melalui selang dari air kencingnya itu. Nah seperti itu selalu keluar ini berarti wudhunya batal apa tidak? Nah termasuk yang membatalkan wudhu itu keluarnya benda dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Nah ini keluar terus air kencingnya sehingga batal terus wudhunya. Bagaimana jika dia mau sholat agar boleh dan dianggap sah sholatnya? Nah ini ada syaratnya, enggak langsung. Syaratnya nanti harus langsung ya, dari melakukan wudhu sampai sholat, tidak boleh dipisah dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Nanti dijelaskan. Atau perempuan yang istihadah. Istihadah itu bagi perempuan kalau melewati dari masa paling banyaknya haid atau nifas, atau kurang daripada masa paling minimalnya waktu haid. Kemarin dijelaskan waktu minimal haid berapa? 1 hari 24 jam. Maksimalnya berapa? 15 hari 15 malam. Kalau ada misalkan keluar darah sampai 20 hari. Nah ini wajib sholat apa tidak setelah hari ke-15 sampai ke-20 ini? Wajib sholat karena maksimalnya cuma 15 hari. Lebih dari 15 hari perempuan itu harus sholat, nggak boleh nggak sholat. Nah bagaimana dengan keluarnya darah ini? Wudhunya batal apa tidak? Wudhunya pada hukum aslinya batal karena terus keluar ya dari kemaluan sehingga membatalkan wudhu. Supaya sah sholatnya bagaimana? Nah di sini harus mengikuti syaratnya, karena kalau tidak mengikuti syaratnya dianggap batal wudhunya. Cara yang pertama langsung dari bersuci sampai sholat. Caranya kalau dia selalu keluar kencing, bersihkan dulu, atau keluar istihadah, bersihkan dari najis yang keluar, kemudian ganti pakaiannya dengan yang suci. Kalau itu ada mungkin yang kena najis diganti, kemudian memakai pembalut supaya tidak menetes di bajunya. Nah kalau sudah seperti itu
berpakaian kemudian berwudu langsung sholat duhur atau sholat asar di waktunya. Kalau sebelum maghrib seperti ini dia wudu untuk sholat maghrib, nah itu enggak boleh karena sifatnya darurat. Kalau sudah maghrib dia wajib sholat, baru diwajibkan wudu dan sholat. Kalau belum maghrib seperti ini dia wudu untuk sholat maghrib ketika dalam keadaan istihadah, sedangkan keluar terus darahnya, ini batal apa tidak? Batal. Tapi ketika sudah masuk waktu maghrib dia wudu lagi untuk membersihkan kemudian, nah keluarnya di waktu itu hukumnya dimaafkan karena sudah darurat harus melaksanakan sholat. Mengerti ya? Jadi syaratnya ada dua, harus langsung. Kalau habis wudu kemudian makan dulu, belum sholat makan dulu, padahal terus keluar kencingnya ini, maka itu hukumnya batal apa tidak wudunya? Batal dan tidak dimaafkan karena tidak ada kepentingan. Tapi kalau yang langsung tadi habis wudu membersihkan najis langsung sholat, meskipun keluar itu hukumnya adalah dimaafkan, tetap sah sholatnya. Mengerti maksudnya? Nah sekarang kalau misalnya sakit seperti itu tetap wajib sholat. Ada yang pernah sakit di rumah sakit, nah itu harus tetap sholat. Bagaimana caranya? Kalau dia masih bisa wudu ya wudu, kalau tidak bisa berarti tayamum. Ya tayamum, pakaiannya kalau najis kalau bisa diganti ya diganti, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting sholat menghadap kiblat kalau bisa, kalau tidak bisa sebisanya, dengan duduk, dengan tidur. Yang penting wajibnya adalah sholatnya. Caranya itu bebas sebisanya. Mengerti? Nah, itu tentang istihadah. Terutama perempuan kalau sudah lebih 15 hari haid itu wajib sholat. Nggak boleh nggak sholat karena alasan masih keluar darahnya. Nah itu ada batasan maksimal. Sudah mengerti tentang syarat-syaratnya wudu, mulai dari Islam, tamyiz, kemudian suci dari hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, tidak ada benda yang bisa merubah air, sampai macam-macam itu. Nah sekarang adalah doa sesudah wudu. Dibaca di kitabnya, kalau yang belum ada harokatnya diharokati. Doaun ba'dal wudu. Doa sesudah wudu. Yang belum tahu artinya diartikan. Doa sesudah wudu. Ini harus hafal. Setiap selesai wudu harus membaca doa sesudah wudu. Apa doanya? Di situ asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada harakatnya di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu
fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dibaca 3 kali. Apa keutamaan doa sesudah wudu? Di situ dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia membaca kalimat itu syahadat, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, akan terbuka bagi dia 8 pintu surga. Akan terbuka bagi dia 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Artinya orang yang membaca doa sesudah wudu ini akan bisa masuk surga. Makanya harus dibaca setiap selesai berwudu. Dalam hadis yang lain dikatakan man tawaddoa, siapa orang berwudu, faqala, dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi rakin thumma ja'ala fi tabi'in falam yukassar ila yaumil qiyamah. Bacaan tadi itu ditulis oleh malaikat di suatu kertas putih, lembaran putih, dimasukkan di suatu tempat dan dijaga, tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Artinya apa? Pahalanya akan selalu didapatkan nanti setelah hari kiamat. Itu doa sesudah wudu yang harus dihafalkan. Mengerti? Nah, sekarang dibaca bersama-sama doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ulang lagi, kurang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun
Tiga kali ya. Ya. Sudah mengerti? Insyaallah. Nah, itu daripada doa wudhu. Jadi harus hafal. Ya. Ini mulai dari rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, dan doa sesudah wudhu sudah selesai. Nanti akan kita praktekkan. Nah, sekarang kita praktek, dilihat supaya bisa berwudhu dengan benar. Ya, kita ke bawah sekarang.